Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja. Kita lanjutkan materi pembelajarannya, masih tema 8, nama bumiku. Subtema ketiga yaitu bumi, matahari, dan bulan untuk kelas 6 SDN 2 Tipar. Ayo simak pembelajaran ini dengan saksama supaya kalian paham. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar gerhana bulan yaitu di tema 8 subtema 2. Sekarang gerhana matahari. Sama, gerhana matahari itu terjadi apabila posisi matahari, bulan, dan bumi membentuk garis lurus. Perbedaannya kalau gerhana matahari itu bulan berada di tengah-tengah, berada di antara matahari dan bumi. Sedangkan kalau gerhana bulan itu bumi yang di tengah-tengah, berada di antara bulan dan matahari. Akibatnya cahaya matahari tidak sampai ke bumi karena terhalangi bulan. Kalau gerhana bulan itu terhalangi bumi. Bagian bumi yang tertutup bayangan bulan maksudnya, tertutup bayangan bulan menjadi gelap. Gerhana matahari tidak terjadi di seluruh tempat di bumi ya, sebab ukuran bulan lebih kecil daripada bumi, sehingga bayangan bulan yang terbentuk hanya mengenai sebagian wilayah bumi saja. Jadi misalnya kalau di negara kita terjadi gerhana matahari, belum tentu di negara lain terjadi gerhana matahari. Supaya lebih jelas kita lihat infografis berikut. Perhatikan infografis berikut ini ya. Nah, bulan ada di tengah-tengah, terus ini matahari dengan bumi dengan bulan itu berada di garis lurus. Kemudian ada umbra yang lebih gelap bayangan matahari itu. Terus ada penumbra yang lebih terang. Nah, seperti itu posisinya. Jadi gerhana matahari itu apabila posisi matahari, bulan, dan bumi dalam posisi lurus. Terus itu ada namanya orbit bumi, yang hijau itu orbit bumi itu tempat lintasan revolusi bumi terhadap matahari ya, atau eliptika. Yang biru orbit bulan. Ya, seperti itu. Selanjutnya sekarang kita bahas jenis-jenis gerhana matahari. Gerhana matahari itu dibagi menjadi 3 macam. Supaya lebih paham, simak penjelasan berikut. Yang pertama yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total terjadi ketika bumi terhalang oleh bayangan umbra bulan. Akibatnya cahaya matahari tidak sampai ke bumi. Daerah yang mengalami gerhana matahari total adalah daerah yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari total hanya berlangsung sekitar 6 menit. Gerhana matahari total selalu diawali dan diakhiri dengan gerhana matahari sebagian. Jadi posisi gerhana matahari total itu terhalang oleh bayangan umbra bulan. Yang kedua yaitu gerhana matahari sebagian. Gerhana matahari sebagian terjadi ketika sebagian cahaya matahari masih mengenai bumi. Daerah yang mengalami gerhana matahari sebagian adalah daerah yang terkena bayangan penumbra bulan. Kalau gerhana matahari total yaitu daerah yang terkena bayangan umbra bulan. Gerhana matahari sebagian berlangsung lebih lama daripada gerhana matahari total. Terus selain itu gerhana matahari sebagian dapat dilihat daripada wilayah yang lebih luas, beda dengan gerhana matahari total. Ini lebih luas kelihatannya. Lihat di gambar infografis. Nah, seperti itu namanya gerhana matahari sebagian, beda dengan yang tadi gerhana matahari total. Posisi buminya, posisi bulannya lihat di gambar berikut ya. Yang ketiga yaitu gerhana matahari cincin. Gerhana matahari cincin ini terjadi ketika bulan berada pada titik terjauh dari bumi. Daerah yang mengalami gerhana matahari cincin adalah daerah yang terkena lanjutan dari bayangan umbra.
Jadi intinya hampir sama dengan gerhana matahari total, cuman bedanya gerhana matahari cincin ini posisi bulan itu berada di titik terjauh dari bumi, sama-sama di posisi lurus ya. Terus pada gerhana matahari cincin ini bagian tengah matahari tertutup bulan, namun pada bagian pinggirnya tidak tertutupi, sehingga ada tampak bercahaya dengan bentuk seperti cincin. Seperti pada gambar ya, lihat saja, perhatikan posisi umbra, penumbra, dan bentuk gerhana matahari cincin. Untuk selanjutnya, supaya lebih paham, nanti tonton video tentang gerhana matahari ini dalam bentuk menggunakan alat peraga. Gerhana matahari. Halo teman, kali ini kita akan mencari tahu terjadinya gerhana matahari menggunakan alat peraga. Alat peraga ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu bumi, bulan, dan matahari. Seperti yang kita tahu, bumi berevolusi mengelilingi matahari. Di sisi lain, bulan berevolusi mengelilingi bumi. Saat bumi dan bulan berevolusi, akan tiba di mana bumi, bulan, dan matahari berada pada posisi sejajar atau membentuk garis lurus. Akibatnya, ada permukaan bumi yang tidak mendapatkan sinar matahari karena terhalang oleh bulan. Itulah yang disebut gerhana matahari, teman. Berikut ini merupakan beberapa fakta tentang gerhana matahari yang perlu kamu ketahui. Nah, itu tadi adalah penjelasan terjadinya gerhana matahari. Apabila belum paham, kamu dapat mengulangi video ini ya. Sebelumnya kita sudah belajar gerhana bulan dan gerhana matahari. Sekarang mari kita simak persamaan serta perbedaan gerhana matahari dan gerhana bulan berikut ini. Persamaannya yang pertama tentang ketampakan bulan, baik waktu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Jadi bulan jika dilihat dari bumi, bulan tampak gelap. Saat gerhana matahari, bulan tampak gelap karena bulan yang menghadap bumi tidak mendapatkan cahaya matahari. Saat gerhana bulan, bulan tampak gelap karena cahaya matahari terhalang bumi. Jadi sama-sama bulan tidak terlihat, ya, tampak gelap. Terus sama-sama posisinya baik gerhana bulan maupun gerhana matahari, bulan dan bumi terletak pada garis lurus. Itulah persamaan gerhana bulan dan gerhana matahari terhadap ketampakan bulan dan posisinya. Selanjutnya sekarang perbedaannya. Penyebab gerhana matahari, bulan terletak di antara matahari dan bumi sehingga bulan menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari ke bumi. Itu penyebab gerhana matahari. Sedangkan penyebab gerhana bulan, bumi terletak antara matahari dan bulan sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Terus posisi perbedaannya waktu gerhana matahari, bulan, bumi. Kalau gerhana bulan, matahari, bumi, bulan. Jadi yang membedakan posisi tengahnya. Kalau gerhana matahari bulan, kalau gerhana bulan bumi. Terus waktunya. Kalau gerhana matahari pagi, siang, atau sore hari, sedangkan kalau gerhana bulan hanya terjadi di malam hari. Terus lamanya, kalau gerhana matahari hanya beberapa menit, sedangkan kalau gerhana bulan lebih dari 1 jam. Itu ya, jenisnya, kalau jenis gerhana matahari ada
matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari total. Sedangkan gerhana bulan cuma 2, yaitu gerhana bulan sebagian dan gerhana bulan total. Itulah persamaan dan perbedaan antara gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kembali kita mempelajari tentang reklame. Sebelumnya di tema 6 kita sudah membahas tentang reklame, dan baik pengertian reklame maupun jenis dan bentuknya. Sekarang kita kembali mengulang pembelajarannya tentang bentuk reklame visual. Reklame adalah media yang digunakan untuk menawarkan suatu produk kepada masyarakat. Reklame juga untuk menginformasikan, mengajak, atau menganjurkan suatu produk dan jasa kepada orang lain. Salah satu jenis reklame berdasarkan media penyampaiannya adalah reklame visual. Jadi reklame visual ini memiliki beberapa bentuk. Kalau reklame visual berarti bisa kelihatan ya. Kalau reklame audio cuma kedengaran. Kalau reklame audio visual itu sudah dipelajari ya sebelumnya. Reklame visual, reklame audio visual, reklame audio. Nah, reklame audio visual, kalau reklame audio visual itu ada suaranya dan ada gambarnya. Sekarang yang akan dibahas tentang reklame visual. Mari kita pelajari bentuk-bentuk reklame visual berikut. Yang pertama yaitu baliho. Baliho biasanya media informasi yang berukurannya besar dan dipasangnya di tempat ramai dengan tiang. Kalian sering lihat contohnya seperti pada gambar berikut. Yang kedua, spanduk. Kalau spanduk biasanya kain berukuran besar dan berisi informasi yang direntangkan di tempat ramai. Kalau dulu dengan kain, kalau sekarang banyak ya bahan-bahan untuk membuat spanduk ini seperti dari jenis plastik ya. Selanjutnya bentuk reklame visual itu ada yang namanya poster. Poster adalah gambar yang diberi tulisan untuk menyampaikan suatu informasi atau imbauan. Kalau poster tidak sebesar baliho ataupun spanduk. Dan kalian juga sudah praktik membuat poster ya. Kemudian brosur. Kalau brosur itu berbentuk selebaran yang berisi keterangan singkat, tetapi lengkap. Di brosur, kalian sering melihat brosur, iklan-iklan seperti yang jualan buku atau brosur tentang sekolah dan sebagainya. Selanjutnya ada embalase. Ini berbentuk pemberitahuan secara visual yang terdapat pada kemasan suatu produk, baik berupa gambar dan tulisan. Biasanya kalau kalian beli sesuatu dalam produk tersebut suka ada tulisan, ada gambarnya, misalnya kemasan kopi lah, kemasan sabun, ada jelas kan di depannya tulisan mereknya, terus tentang apanya. Nah itu disebut embalase. Yang selanjutnya bentuk reklame visual itu ada yang berbentuk iklan. Iklan itu pemberitahuan kepada halayak tentang barang atau jasa tertentu. Ya, kalian sudah paham ya iklan. Jadi dalam bentuk visual, reklame itu ada salah satunya berbentuk iklan. Kembali kita belajar menentukan informasi penting dalam teks. Ayo kita baca bersama-sama teks berikut. Labuan Bajo. Labuan Bajo adalah desa yang terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, NTT. Di Labuan Bajo terdapat banyak tempat wisata. Panorama yang ditawarkannya juga indah. Labuan Bajo menjadi pintu gerbang wisatawan yang ingin berwisata di NTT. Tempat wisata andalan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Berbagai fasilitas sudah dibangun di Labuan Bajo, misalnya pelabuhan, bandara kecil, hotel berbintang, dan losmen. Oleh karena itu, banyak wisatawan menjadikan Labuan Bajo sebagai tempat persinggahan ketika berwisata ke Nusa Tenggara Timur. Informasi penting yang kita dapatkan setelah membaca teks
tadi, yang pertama, Labuan Bajo terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, banyak tempat wisata di Labuan Bajo. Ketiga, Labuan Bajo menjadi pintu gerbang bagi wisatawan yang ingin menjelajahi tempat wisata di NTT. Keempat, wisata unggulan NTT antara lain Pulau Komodo dan Rinca. Selanjutnya informasi penting yang didapatkan. Yang kelima, berbagai fasilitas sudah dibangun di Labuan Bajo. Selanjutnya kita pelajari pengaruh adanya tempat wisata terhadap lingkungan sekitar. Karena tadi yang dibaca adalah Labuan Bajo, sekarang apa pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian masyarakat Labuan Bajo? Kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo berdampak pada pertumbuhan ekonomi di NTT ya, khususnya Kabupaten Manggarai Barat. Kegiatan pariwisata juga berdampak kepada masyarakat di sekitarnya. Adapun pengaruh tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pendapatan dari usaha pariwisata. Jadi pasti pengaruhnya akan meningkatkan pendapatan untuk masyarakat sekitar, khususnya di usaha pariwisata. Yang kedua, meningkatkan investasi yang masuk ke sektor pariwisata. Investasi itu yang menanam modal. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan baru di bidang pariwisata. Otomatis masyarakat sekitar mendapatkan lapangan pekerjaan baru, khususnya di bidang pariwisata. Yang keempat, pengaruh dari pariwisata tersebut meningkatnya kebutuhan jasa transportasi, hotel, dan restoran. Nah, jadi nambah kegiatan, nambah pekerjaan. Yang kelima, terserapnya tenaga kerja untuk pembangunan hotel dan restoran. Otomatis kalau ada pembangunan, ada yang kerja. Itu pengaruh kegiatan pariwisata terhadap perekonomian. Khususnya yang tadi dibaca yaitu tentang di perekonomian masyarakat Labuan Bajo. Baik Labuan Bajo maupun di kita, kalau ada pariwisata pasti akan berpengaruh terhadap masyarakat sekitar. Contohnya kalau di kita adalah di Geopark Ciletuh ya. Kita lanjutkan. Hak dan kewajiban masyarakat dalam menjaga lingkungan sekitar. Banyak wisatawan datang ke Labuan Bajo karena lingkungan yang bersih dan nyaman. Setiap wisatawan berhak menikmati kenyamanan dan kebersihan tempat wisata. Sama halnya, setiap warga negara memiliki hak sama untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita sendiri. Untuk terus mendapatkan hak, tentu ada usaha-usaha yang harus dilakukan. Mari kita perhatikan gambar kondisi lingkungan berikut ini. Yang pertama, perhatikan, lihat gambarnya. Gambar apa itu? Ada penjelasannya, deskripsi gambarnya adalah sungai penuh dengan sampah. Air sungai menjadi apa tuh? Berwarna gelap. Aliran air sungai juga terganggu karena sampah. Hak masyarakat yang tidak terpenuhinya mendapatkan air bersih dan udara yang nyaman. Nah, itu akibat penumpukan sampah di sungai. Terus, bagaimana cara yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi? Yang pertama, tidak membuang sampah di sungai. Yang kedua, membersihkan sampah di sungai. Jadi selain tidak membuang sampah di sungai, kalau ada sampah di sungai, kita harus membersihkannya. Gambar yang selanjutnya yaitu tentang apa tuh? Tentang kendaraan bermotor mengeluarkan banyak udara kotor. Udara di sekitar jalan tercemar. Hak masyarakat yang tidak terpenuhi yaitu menghirup udara bersih. Bagaimana supaya dapat mendapatkan haknya? Yang pertama, harus menggunakan kendaraan yang layak jalan. Yang kedua, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Jadi intinya untuk mendapatkan hak
hak kita ya, kita juga harus ada usaha-usaha untuk mendapatkan hak tersebut. Gambar selanjutnya yaitu poster ajakan agar melakukan penghijauan untuk kebaikan bumi. Hak masyarakat yang tidak terpenuhinya yaitu jika masyarakat tidak melaksanakan penghijauan, lingkungan bisa rusak. Produksi oksigen berkurang sehingga udara menjadi panas. Air tidak tersimpan di dalam tanah sehingga terjadi kekeringan. Begitulah kalau tidak menjaga bumi, hak masyarakat tidak akan terpenuhi dengan baik. Terus, cara untuk mendapatkan hak tersebut yaitu yang pertama melakukan penghijauan di hutan, yang kedua mencegah pembakaran hutan, yang ketiga menanam pohon bakau di daerah pantai supaya tidak terjadi abrasi ya kalau di pantai. Selanjutnya, deskripsi gambarnya tentang poster ajakan untuk mencegah perubahan iklim. Sebenarnya ini lebih cocoknya bukan poster ya, tapi baliho. Hak masyarakat apa yang tidak akan terpenuhi? Jika masyarakat tidak mengikuti ajakan tersebut, alam bisa menjadi tidak aman karena perubahan iklim yang tidak menentu. Perubahan iklim yang tidak menentu akan mengganggu kegiatan ekonomi seperti saat ini ya, iklim tidak menentu, kadang panas, kadang hujan, dan sebagainya. Cara yang dapat dilakukan supaya hak masyarakat terpenuhi, yang pertama mengurangi polusi udara, yang kedua tentunya mencegah pengundulan hutan supaya oksigen terus banyak ya. Yang ketiganya mencegah gas CFC dari AC dan kulkas terbuang ke udara. CFC itu singkatan dari chlorofluorokarbon yang cukup berbahaya ya, berupa gas. Untuk memenuhi hak-hak masyarakat tersebut tentunya tidak bisa sendiri, tetap harus kerjasama. Karena kerjasama masyarakat dibutuhkan untuk memastikan bahwa hak hidup di lingkungan yang baik dan sehat terpenuhi. Kerjasama tersebut dapat dilakukan dengan beberapa kegiatan. Contohnya seperti berikut ini, yuk amati bersama-sama. Contoh kegiatan yang pertama yaitu mengadakan kerja bakti secara rutin. Harus berkelanjutan ya, secara rutin, misalnya seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau maksimal sebulan sekali, jangan dadakan. Tahun sekali baru ada kerja bakti itu salah atau kurang tepat ya. Harus ditentukan secara rutin oleh masyarakat. Yang kedua, membantu membangun toilet umum. Misalnya di daerah tersebut tidak ada toilet umum, buatlah toilet umum supaya kotoran manusia tidak terbuang begitu saja ya, dibuang di mana saja. Yang ketiga, menanam pohon di sekitar rumah dan jalan. Harus menanam pohon supaya memproduksi oksigen kan pohon itu. Yang keempat, menegakkan aturan menjaga kebersihan lingkungan. Aturannya harus diperketat oleh ketua RT atau RW atau kepala desa, diperketat ya, aturan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kelima, mengawasi perilaku membuang sampah sembarangan. Selain aturan harus ada pengawasnya supaya bisa menegakkan aturan tersebut. Kita lanjutkan. Sebelumnya kita sudah belajar kondisi geografis negara Singapura, Vietnam, Thailand. Nah, sekarang kita pelajari kondisi geografis yang masih anggota negara ASEAN ya. Sekarang kita pelajari kondisi geografis dan ekonomi negara Laos. Perhatikan posisi peta Laos itu dekat dengan Thailand, dekat dengan Vietnam, berbatasan dengan Kamboja, dan berbatasan dengan Myanmar, juga berbatasan dengan Cina. Secara astronomis, Laos terletak di antara 14 derajat lintang utara sampai 22 derajat lintang utara dan 100 derajat bujur timur sampai 108 derajat bujur timur.
Luas wilayah Laos sebesar 237.955 km persegi. Laos berbatasan dengan Tiongkok di sebelah utara, di sebelah selatan dengan dengan Thailand dan Kamboja, di sebelah barat berbatasan dengan Myanmar dan Thailand, dan di sebelah timur dengan Vietnam. Laos merupakan negara di semenanjung Indochina. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Oleh karena itu, Laos sering disebut sebagai wilayah yang terkunci. Istilahnya the landlocked country. Jadi, semua wilayah atau semua negara di Asia Tenggara mempunyai wilayah laut. Cuman satu, yaitu Laos yang tidak memiliki laut. Secara umum, wilayah Laos berupa gunung-gunung dengan hutan tropis yang lebat. Bagian utara hingga sepanjang timur Laos berupa pegunungan dan dataran tinggi. Puncak dari pegunungan tersebut adalah Gunung Bia. Di sebelah timur terdapat pegunungan Annam. Di sebelah selatan terdapat Gunung Plateau Bluffen. Di bagian barat daya hingga ke tenggara mengalir Sungai Mekong. Iklim negara Laos adalah tropis, sama dengan Indonesia, karena sama-sama masih di jalur khatulistiwa. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Laos adalah di bidang pertanian. Masyarakat Laos juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain. Hasil kegiatan ekonomi Laos sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sebagian yang lain diekspor ke negara lain. Komoditas ekspor Laos adalah pertanian, emas, serta tembaga dan hasil tambang. Selain itu, listrik, kayu, dan produk kayu, serta pakaian jadi juga menjadi komoditas ekspor Laos. Komoditas impor Laos adalah material konstruksi, mesin, makanan, dan BBM. Selain itu, kendaraan dan suku cadang, perlengkapan produksi, serta barang konsumsi juga menjadi komoditas impor Laos. Berikut ini adalah tabel tentang kegiatan ekonomi Laos dan hasilnya. Kegiatan ekonomi negara Laos yaitu pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan, pertambangan, dan industri. Hasil dari kegiatan ekonomi pertanian yaitu di negara Laos menghasilkan padi, tembakau, jagung, dan kelapa. Kalau di perkebunan, kopi, pisang, dan sayuran. Perhutanan, kayu jati, damar, getah, minyak balsam. Di peternakan, sapi, babi, dan kerbau. Di perikanan, ikan karper, ikan perch. Di pertambangan, timah, tembaga, emas, perak, dan biji besi. Sedangkan di kegiatan ekonomi industri hasilnya yaitu pengolahan hasil pertanian, penggergajian kayu, barang-barang konsumsi, kerajinan keramik, dan kerajinan perak dan kulit. Selanjutnya, kondisi geografis dan ekonomi negara Filipina. Sama-sama masih anggota negara ASEAN. Perhatikan peta Filipina yang ditandai dengan warna hijau. Berbentuk pulau-pulau ya, hampir sama dengan Indonesia, banyak pulaunya. Secara astronomis, Filipina terletak di antara 4 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 116 derajat bujur timur sampai 126 derajat bujur timur. Filipina memiliki luas wilayah sekitar 343.448 km persegi. Filipina berbatasan dengan Laut Filipina dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan dengan Indonesia, Laut Sulawesi, dan Laut Sulu. Di sebelah barat berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Samudra Pasifik. Filipina merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau sekitar 7.107 pulau.
Filipina memiliki garis pantai yang panjang. Kepulauan Filipina dilewati oleh jalur pegunungan sirkum Pasifik. Hal ini menyebabkan keadaan alam Filipina secara geografis berupa pegunungan. Selain pegunungan, bentang alam Filipina juga berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan sungai. Sungai yang mengalir di Filipina antara lain Sungai Cagayan, Agno, Agustan, dan Pasig. Iklim negara Filipina adalah tropis. Kegiatan ekonomi utama masyarakat Filipina adalah di bidang pertanian. Namun, masyarakat Filipina juga melakukan kegiatan ekonomi di bidang lain. Hasil kegiatan ekonomi Filipina sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sebagian yang lain diekspor ke negara lain. Diekspor itu dijual ke negara luar ya. Komoditas ekspor Filipina adalah bahan nuklir, mesin optikal dan foto, serta produk elektronik. Selain itu, bahan kimia organik, tembaga, sabun, dan kosmetik, serta plastik juga menjadi komoditas ekspor Filipina. Komoditas impornya Filipina adalah suku cadang dan aksesoris kendaraan, bahan pangan, olahan kertas, serta produk farmasi. Selain itu, produk elektronik, bahan dan produk sereal, serta tepung dan susu juga menjadi komoditas impor Filipina. Berikut adalah tabel kegiatan ekonomi Filipina dan hasilnya. Kegiatan ekonomi Filipina yaitu pertanian, perkebunan, perikanan, perhutanan, pertambangan, industri, dan jasa. Hasil dari pertaniannya yaitu padi, tembakau, dan ketela pohon. Sedangkan dari perkebunannya yaitu tebu, serat abaka, serat pisang Manila, kelapa, dan karet. Di bidang perikanannya ikan makarel, sarden, dan tuna. Di perhutanan yaitu kayu. Pertambangannya perak, mangan, tembaga, emas, nikel, dan biji besi. Sedangkan di industri itu tekstil, farmasi, pengolahan aluminium. Dan di bidang jasa, kegiatan yang dihasilkannya adalah jasa para pariwisata. Kembali kita pelajari tentang hak warga negara. Dan perlu diketahui, hak warga negara itu termasuk hak asasi manusia. Apa saja yang termasuk hak asasi manusia? Yuk perhatikan infografis berikut ini. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup bersih dan sehat. Jadi hak warga negara yang termasuk HAM yang pertama adalah hak untuk hidup. Yang kedua yaitu hak berkeluarga dan berketurunan. Mau berkeluarga dan mempunyai keturunan di Indonesia itu harus melalui perkawinan yang sah. Karena negara kita berlandaskan ketuhanan yang Maha Esa. Beda mungkin dengan negara lain, kebanyakan negara Amerika atau negara Eropa ya, tidak mempedulikan masalah perkawinan tersebut. Yang ketiga yaitu hak mengembangkan diri. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan berkembang secara layak. Itu termasuk hak asasi manusia. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap orang berhak untuk memperoleh keadilan di bidang hukum. Jadi tidak hanya golongan khusus aja, tapi semua orang berhak mendapatkan keadilan di bidang hukum. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Jadi maksudnya setiap orang bebas beribadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing, jangan memaksakan. Tentunya agama dan kepercayaan ini yang sudah diakui oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia.
Yang keenam, hak atas rasa aman. Tentunya setiap orang berhak hidup di lingkungan yang damai, aman, dan tentram. Tidak ada kejahatan, tidak ada kericuhan, tidak ada permusuhan. Itu termasuk hak manusia, yaitu hak atas rasa aman. Selanjutnya, hak warga negara yang termasuk hak asasi manusia, yaitu hak atas kesejahteraan. Setiap orang berhak atas pekerjaan yang layak, yang juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang selanjutnya yaitu hak turut serta dalam pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu. Berhak jadi calon, berhak jadi presiden, berhak jadi anggota DPR, anggota DPD, berhak menjadi kepala desa dan sebagainya. Itu termasuk hak asasi manusia menjadi hak warga negara Indonesia. Berhak berpilih, berhak dipilih dan memilih. Sekarang mari kita bahas tentang kalender. Tentunya kalian sudah tahu apa itu kalender ya. Kalender yang akan dibahas di sini dua macam, yaitu kalender Masehi dan kalender Hijriah. Sekarang kita bahas dulu kalender Masehi. Kalender Masehi disebut juga dengan kalender Syamsiah. Kalender Masehi ditentukan berdasarkan kala revolusi bumi. Jadi revolusi bumi mengelilingi matahari. Nah, lamanya revolusi bumi terhadap matahari itu selama 365 1/4 hari dalam 1 tahun. Dalam kalender Masehi, 1 tahun dibagi menjadi 12 bulan. Dengan demikian, dalam 1 bulan terdiri dari 30 atau 31 hari, kecuali bulan Februari yang terdiri dari 28 hari. Jika dijumlahkan, hari dalam 1 tahun Masehi berjumlah 365. Hal ini berarti setiap tahun tersisa 1/4 hari. Kan setahunnya tadi 365 1/4. Sisa 1/4 hari menjadi 1 hari setelah kurun waktu 4 tahun. Setiap 4 tahun sekali, jumlah hari pada bulan Februari menjadi 29 hari dan 1 tahun menjadi 366 hari. Tahun yang harinya berjumlah 366 disebut tahun Kabisat. Tahun Kabisat adalah tahun yang bilangannya habis dibagi 4. Jadi yang habis dibagi 4 itu adalah tahun Kabisat, seperti tahun 2000 kemarin ya, terus 2004. Februarinya ada 29. Ayo kita perhatikan sistem penanggalan kalender Masehi berikut. Dalam kalender Masehi ada 12 bulan, tentunya sudah kalian hafal, yang kalian tahu dan sudah kalian kenal dari sejak kelas 1 SD ya, yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan bulan ke-12 adalah Desember. Nah, jumlah harinya kalian harus paham, ada perbedaan antara Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya. Kalian pahami jumlah harinya ada berapa setiap bulannya. Sekarang kalender Hijriah. Kalender Hijriah disebut juga kalender Komariah. Kalau kalender Masehi itu kalender Syamsiah. Kalender Hijriah ditentukan berdasarkan kala revolusi bulan terhadap bumi. Apa revolusi bulan itu? Ya, jadi ngambil dari lamanya perputaran bulan terhadap bumi. Sedangkan lama bulan mengelilingi bumi itu selama 29,5 hari. Oleh karena itu, jumlah hari dalam 1 tahun dalam Hijriah itu ada 354 hari. Sedangkan kalau Masehi kan 365 hari, setelah 4 tahun jadi 366 hari. Selisih 11 hari ya. Jumlah hari tersebut berasal dari 29,5 hari kali 12 bulan dalam sistem kalender Hijriah. Juga terdapat tahun Kabisat.
Sama seperti Masehi ada tahun kabisatnya. Jumlah hari dalam tahun kabisat Hijriah adalah 355 hari. Pada tahun kabisat Hijriah, jumlah hari pada bulan Zulhijjah adalah 30 hari. Supaya lebih paham, mari kita perhatikan sistem penanggalan kalender Hijriah berikut. Nah, berikut adalah tabel penanggalan kalender Hijriah. Ini yang standarnya ya. Kadang-kadang kan jumlah harinya bisa berubah-berubah. Nah, rata-rata seperti ini. Yang pertama dalam bulan Hijriah itu namanya bulan Muharram. Kalau Masehi kan Januari, kalau di kalender Hijriah Muharram. Jumlah harinya 29 hari. Kedua Safar 30 hari. Yang ketiga Rabiul Awal 29 hari. Lalu Rabiul Akhir 30 hari. Jumadil Awal 29 hari. Jumadil Akhir 30 hari. Setelah Jumadil Akhir ada Rajab 29 hari. Kemudian Sya'ban 30 hari. Setelah Sya'ban Ramadan 30 hari. Nah, Ramadan kan ada yang 30 hari, ada yang 29 hari. Tergantung perputaran bulan. Terus setelah Ramadan ada bulan Syawal 30 hari, dan setelah Syawal Zulkaidah 29 hari. Kemudian yang bulan ke-12 Zulhijjah jumlahnya 29 atau 30 hari. Harus apa ya? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Sekarang kita belajar menentukan informasi dari teks percakapan. Biasanya kita sering belajar menentukan informasi dari teks narasi, teks fiksi, non-fiksi. Sekarang kita menentukan informasi dari teks percakapan atau dialog. Perhatikan teks percakapan berikut ini. Ibu, Uni, tolong besok bantu ibu menyiapkan makanan untuk kegiatan posyandu ya. Uni, baik bu. Bolehkah Uni mengajak teman-teman untuk ikut membantu kegiatan posyandu? Ibu, boleh Uni. Ibu senang kalau kalian ikut berperan membantu kegiatan posyandu. Ayah, wah, pasti ramai dan seru kalau anak-anak dan ibu-ibu aktif dalam kegiatan posyandu. Semua bisa mendapatkan pelayanan kesehatan. Ibu, benar ayah, ibu bersyukur warga mau bahu-membahu memastikan kalau anak-anak mendapatkan haknya untuk hidup sehat. Uni, aku jadi ingat dengan pelajaran di sekolah tentang hak anak Indonesia. Informasi penting dari teks percakapan tersebut yaitu yang pertama, setiap anak berhak mendapatkan hidup sehat. Yang kedua, setiap warga wajib aktif dalam kegiatan posyandu. Selanjutnya kita bahas tentang hak anak. Jadi bukan hanya orang tua atau orang dewasa saja yang punya hak. Anak-anak juga punya hak yang harus dipenuhi. Hak anak itu pada dasarnya adalah non-diskriminasi, terus kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangannya, maksudnya mendapatkan pendidikan, seperti itu ya, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Supaya lebih paham, ayo kita pelajari hak yang dimiliki anak melalui poster berikut. Dalam poster ini kita bisa menemukan hak anak yang harus dipenuhi, yaitu berhak mendapatkan makanan, hak untuk bermain, terus hak mendapatkan kesamaan, terus berhak untuk sehat, berhak untuk mendapatkan rekreasi, berhak mendapatkan nama dan identitas, terus berhak mendapatkan pendidikan, berhak mendapatkan perlindungan, dan berhak menyatakan pendapat. Berhak menyatakan pendapat ya, tidak boleh diskriminasi. Anak juga boleh punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, baik ke teman, ke orang tua, atau ke siapa saja. Yang penting
dalam menyampaikan pendapat itu harus santun. Itulah hak-hak anak yang harus dipenuhi yang tertera dalam poster ini. Selanjutnya, sekarang adalah glosarium dari pembelajaran tema 8, subtema 3 ini. Ada kata donasi, yaitu artinya sumbangan. Orang yang menyumbangnya disebut donatur. Kemudian ada kata fenomena, hal yang dapat disaksikan panca indera dan dapat diterangkan secara ilmiah. Jadi hal-hal yang masuk akal dan bisa dilihat dan bisa dirasakan oleh panca indera kita. Yang selanjutnya ada kata investasi, yaitu penanaman modal dalam suatu perusahaan. Orang yang melaksanakan investasi disebut investor. Kemudian ada kata komoditas, yaitu barang dagangan utama. Terus menyortir, kata menyortir yaitu memilih, dan kata panorama yaitu pemandangan alam. Nah, alhamdulillah telah selesai untuk rangkuman materi tema 8 subtema 3 ini. Jadi materi ini merangkum pembelajaran 1 sampai 6. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya kita laksanakan penilaian harian dan dilanjutkan ke tema 9. Terima kasih, tetap semangat, laksanakan semua tugasnya.